Disebut butik kelas di sini. Jadi seperti ini, itu kan kita mengenal ada istilah butik hotel. Ya. Jadi kalau hotel itu kan ada hotel bintang 3, bintang 4 itu kan ada kriterianya, ada standarnya ya. Nah, standar perbintangan hotel. Tapi ada namanya butik hotel, hotel yang keluar dari standar itu, yang tidak menganut standar perbintangan itu disebut butik hotel. Nah, di sini ada kelas yang keluar dari standar sebuah kelas. Berarti di luar pakem yang ada gitu ya. Pakem dari kelas itu berbentuk seperti ini modelnya. Ini enggak. Di sini ruang kelasnya dibuat seperti cottage, ya, dibuat seperti cottage dan kemudian diberi nama butik kelas. Di sini ada cukup banyak berjajar di sana. Ada berapa butik kelas? Sementara ini ada 10. 10 butik kelas. Nah, rencana mau ditambah 2 lagi. Setiap kelas itu ada temanya. Ya, ada temanya. Ceritanya kalau yang ini adalah temanya tema digital. Untuk butik ini. Nah, jadi ini digital Bu. Ini ada kamera di atas. Ini kita bisa conference seduduk sini. Ini meniru konsepnya Google. Meeting roomnya kantor Google seperti ini. Ya. Jadi ada ruang kelas seperti ini dengan colokan-colokannya dengan apa? Ini digital. Nah, yang di sebelah itu ada bendera. Bendera Inggris, bendera Jepang, bendera Arab. Apa fungsinya? Itu topiknya bahasa. Oh, jadi ada bahasa. Semacam tema bahasa. Ya, bahasa, karena di sini bahasa Inggris, 3 bahasa asing yang dipelajari di sini, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jepang. Jadi ada benderanya itu bukan. Ya, berarti memang spesial untuk Ya, menggeluti bahasa. bahasa. Jadi Karena di sekolah ini kan kita menganut sistem SKS. SKS. Sistem SKS. Yang kedua, kita juga menganut yang istilahnya moving class. Moving class, jadi anaknya, siswanya yang berpindah seperti orang kuliahan. Betul. Jadi sekarang pelajaran apa? Oh, di sana ada ruang kelas biologi. Ya. Nah, ke sana itu nanti topiknya di sana, interiornya kelas itu Tentang biologi. Sesuai dengan ini. Ayang hujan. Ya, tapi konsepnya saya paham. Artinya memang setiap ruangan ya itu dibuat sesuai dengan tema atau topik yang dipelajari. Dan itu nggak stagnan ya, artinya bisa dinamis dan bisa berubah tergantung kebutuhan gitu ya. Betul. Kelas yang model klasik juga masih ada, ya, di depan sini, di bagian sana. Nanti kalau kita keliling masih ketemu yang model klasik. Tapi ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan, karena di sini kita tadi sistem SKS, kemudian moving class, kemudian pembelajarannya kan proyek berbasis project ya. Betul. Project based learning. Jadi di tengah semester itu ada kegiatan yang namanya learning exhibition, di mana anak-anak itu menampilkan proyek-proyek yang mereka ada perorangan, ada. Berarti ini sebenarnya udah lebih dari kurikulum merdeka ya. Kan kalau kurikulum merdeka kan lebih merdeka. lebih merdeka lagi. Kita udah begini sebelum ada kurikulum merdeka itu. Speed itu sekarang levelnya menerapkan implementasi kurikulum merdeka belajar itu di level berbagi. Harusnya ya. Udah sekarang udah. Ini statusnya sekarang. Kan kalau level belajar mandiri. Betul. Berbagi. Nah, kita berbagi. Jadi memang kita harus mengimbas ke sekolah lain. Nah, kalau untuk yang model begini, untuk jenjang apa nih Pak Ama? Maksudnya apakah jenjang tingkat menengah ke atas atau memang dari jenjang dasar sudah memang model seperti ini? Yang seperti ini SMP dan SMA. Oh, berarti SD belum ya? Kalau SD tempatnya di sana dan dia lebih ke berbasis alam. Oh, nah, makanya tadi ada namanya sekolah alam. Sekolah alam. Jadi anak-anak SD-nya di sini sebenarnya kalau hujan-hujan begini mereka akrab ini. Iya, kalau udah seharian dia ya namanya udah berbaur dengan alam ya. Iya. Nah, itu. Kalau ini kan
lebih kepada ruang yang berbasis yang kalau misalkan di bahasa ya, entah itu Jepang, Inggris kayak tadi itu ada bendera itu yang dipelajari apa sih? Apakah hanya sekedar bahasa aja? Apa termasuk adat istiadat, kemudian dan sebagainya itu? Ada. Ada. Muatan lokal ada. Ada. Muatan lokal ada. Dan memang di sini ada semacam satu divisi khusus di sini, namanya memang divisi bahasa, ya. Namanya SLC kalau nggak salah, ya. Speedy Language Center. Yang ngelola Jadi ada. yayasan atau memang Jadi ada kepalanya. strukturnya begitu ya? Ada struktur Jadi organisasinya? gini, kalau secara struktur Hah? itu direktur pendidikan. Hah? Di bawah direktur pendidikan itu ada banyak, salah satunya kepala sekolah itu adalah struktur di bawah direktur pendidikan. Nah, itu kepala sekolah, ya, kepala SMP, kepala SMA. Lalu kemudian ada kepala SLC tadi ya, Speedy Learning Center. Dia ngurusin bahasa tok. Jadi guru-guru bahasa itu semua di bawah naungannya. Betul. Karena kita sedang dia tugasnya bukan sekedar ngajar bahasa Inggris, tapi memang menciptakan environment berbahasa Inggris untuk berbahasa asing ya tadi untuk siswa dan seluruh sivitas. Jadi sampai ke bagian dapur, cleaning service itu mereka harus kuasai Inggris ya. Minimal orang dapur misalnya tahu bahasa Inggrisnya piring, Ya. sendok, dan sebagainya. Kalau anak minta ke sana Udah tahu lah gitu ya. karena yang kita mau ciptakan habituasinya ya. Makanya kemudian papan-papan bicara dan sebagainya itu semua dari SLC. Bagaimana dia itu nanti ada pergantian ya, ada topik English, Arab, dan ada setiap pekan ada semacam vocabulary yang harus dikuasai, kemudian nanti ada evaluasinya. Itu kalau bahasa. Terus ada lagi kepala tahfizul Quran. Wah. Khusus dia ngurusin ulumul Quran ya, penghafalan Penghafal, Quran dan ilmu-ilmu Quran. Itu juga satu divisi khusus ya. Setingkat kepala sekolah ngurusin dan yang disuruh menghafal bukan cuma siswa. Jadi Semua warga sekolah. semua sivitas ya. Jadi setiap hari itu jam-jam setengah 12 11:20 untuk anak-anak ada namanya waktu kailulah, waktu tidur siang. Betul. Jadi anak-anak sekolah itu tidur siang pada jam 11:20 sampai masuk zuhur. Nah, guru-gurunya dan yang lain seluruh staf ada namanya Quran time. Mereka harus ngumpul di satu tempat di masjid, menyetor hafalan, mengaji, pokoknya seluruh pekerjaan dihentikan pada waktu itu, semuanya fokus Quran. Kalau ini kalau kita bicara lulusannya ya, lulusan dari SPD ini selain dia giat teknologi ya, dia juga harus giat hafalannya ya. Nah, lulusan dari SPD ini harapannya gitu ya dari SPD itu apa? Maksudnya gini, nanti dia setelah dia untuk jenjang SMA, berarti nanti dia kalau yang ini atau MAN gitu ya, dia hafal misalnya 30 juz atau dari teknologinya dia mampu apa dan sebagainya. Itu ada nggak sih target khusus atau memang goalnya nanti mau ke mana nih arahnya gitu? Jadi karena kita sistem SKS, jadi kita justru ada penjurusan. Penjurusan itu dari SMP-nya. Oh, dari SMP-nya udah penjurusan. Nah, penjurusan di sini bukan mengikuti penjurusan yang ala sekolah, ya. Tapi memang maunya lari kemana? Misalnya ya, ada yang mau lanjut misalnya kuliah di Mesir, misalnya kan. Nah, itu memang di fokuskan SMA itu sudah prepare ke sana, sudah ada perkuat apanya, perkuat ini. Saya sekolah di sini mau menguasai mahir baca kitab, ada jurusannya khusus. Ada, jadi di sini ada 4 ya secara umum, jurusan tahfiz tadi. Tahfiz ini bukan cuma hafal Quran dan mungkin ya, mungkin bolak-balik. Yang mungkin itu
hafal Quran dan dibolak-balik juga dia masih, itu namanya mungkin ya. Hafal Quran mungkin. Kalau hafal itu semua hafal, kalau hafal. Tapi yang jurusan tahfiz memang hafal dan mungkin. Betul. Nah, itu jurusan. Nah, ada jurusan tarbiyah. Jurusan tarbiyah ini dia lebih banyak membahas penguasaan nahwu saraf, kemudian menguasai kitab-kitab tertentu, akhir baca kitab lah. Tapi arahnya ke sana. Itu yang kedua. Yang kedua. Nah, yang ketiga keempatnya kayaknya mestinya enaknya duduk nih Pak Amal nih. Jadi pengen ngerasain duduknya di ini kayak apa ini, kan berarti kan ada rasa ini nih, ngerasain lah ini model duduk di sini nih. Mantap ini. Nah, yang ketiga Pak Amal, ayo lanjut. Ini kayak seru nih yang ketiga nih. Yang ketiga itu jurusan bahasa. Oh, bahasa.